Para sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa tahirin wa ashabihil muntajabin. Kita melanjutkan dengan surat Al-Hasyr mulai ayat 22, 23, 24. Kita sekarang memasuki ayat yang di dalamnya terkandung asma Allah yang agung. Ada beberapa riwayat tentang asma Allah yang agung itu, yang kalau kita berdoa dengan menyebut nama itu, Allah akan menerima doa kita. Di antara beberapa hadis disebutkan bahwa asma Allah yang agung itu tercantum dalam surat Al-Hasyr ini. Al-Hasyr ayat 22 sampai 23 yang akan kita bicarakan sekarang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dalam perhitungan ulama ada 8 sifat-sifat Allah disebutkan di sini. Seperti kita ketahui, nama Allah itu ada yang disebut nama zat dan ada yang disebut nama sifat. Di sini hanya satu nama zat, yaitu Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illallah. Allah itu nama zat. Artinya tidak boleh selain Dia mempunyai nama seperti itu. Allah tidak dikenakan kepada siapapun selain pencipta langit dan bumi. Dia tetap sebut nama zat. Kemudian ada nama sifat yang menyebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 8 sifat Allah disebutkan di dalam ayat-ayat ini, yaitu 1, alimul ghaibi wasyahadah. Salah satu sifat Allah ialah Dia tahu baik yang gaib maupun yang lahir, baik yang gaib maupun yang bisa kita saksikan. Yang kedua, Allah itu mempunyai kasih yang meliputi seluruh makhluk, baik yang maksiat kepadanya maupun yang taat kepadanya. Itu disebut Ar-Rahman. Lalu Allah juga mempunyai kasih sayang yang khusus kepada orang-orang yang mentaatinya. Katanya itu sifat baru Ar-Rahim. Kemudian Al-Malik, Allah adalah yang menguasai. Al-Quddus, Allah itu yang suci. As-Salam, lebih dari 8 ternyata, mungkin 18 mungkin. Ini sifat Allah, nama zat, tidak menunjukkan sifat. Alimul ghaibi wa syahadah 1, 2, 3. Al-Malik yang menguasai tempat. Al-Quddus yang suci. As-Salam yang menyelamatkan. Al-Mu'min yang memberikan rasa aman. Al-Muhaimin yang menjaga, yang melindungi. Al-Aziz yang gagah maha perkasa. Al-Jabbar salah satu di antara artinya yang maha kuasa juga, tapi nanti kita jelaskan ini. Al-Mutakabbir yang maha agung. Al-Khaliq 12. Al-Bari 13. Al-Musawwir 14. Al-Hakim 15. 16. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik dan bertasbih kepada Allah yang di langit dan di bumi. 17. Dan ada yang diulang, salah satu dari sifat Allah itu ialah tidak ada yang menandinginya. Alladzi la ilaha illa huwa. 18 lah. Bukan 8, tadi 18. Kalau ada nama Allah yang menunjukkan zatnya, yaitu Allah saja. Kemudian ada nama-nama yang menunjukkan sifatnya. La ilaha illa huwa juga itu termasuk nama Allah, tapi panjang. Karena itu ada salah satu doa, wa la ilaha illa anta, wahai Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Untuk seluruh nama-nama Allah itu kita bisa menambahkan ya sebagai huruf panggilan. Di dalam zikir-zikir kita, kalau kita berzikir menyebut nama Allah, kita boleh menambahkan ya. Misalnya ya Allah, ya alimal ghaibi wasyahadah, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam. Nah nanti itu di dalam tasawuf memang ada zikir-zikir
yang menyebutkan nama-nama Allah tertentu. Kita sendiri mengetahui misalnya kalau salat malam ya, itu lazim di kalangan kita semua dalam seluruh mazhab. Kalau malam kita memanggil nama Allah Al-Qudus, itu kan, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Jadi kadang-kadang kita harus berzikir dengan menyebut salah satu di antara asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembicaraan yang akan kita bahas nanti, kita akan ceritakan juga apa yang disebut khasiyah, khasiat kalau saya. Misalnya kalau Dr. Hending, dia cerita tentang khasiat tanaman-tanaman tertentu, ada khasiatnya. Nama-nama Allah itu masing-masing punya khasiatnya. Kalau diwiridkan sekian kali dalam aturan yang tertentu. Nah, mengapa nama Allah itu ada khasiatnya? Kita kembali lagi. Kalau nama Allah itu menunjukkan sifatnya, maka yang harus kita amalkan ialah meniru sifat-sifat Allah itu. Kita menyebutnya takhalluk. Takhalluk artinya meniru akhlak. Untuk sifat-sifat Allah itu yang kita nomori, itu ada akhlak yang harus kita tiru. Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menyerap asma Allah. Menyerap asma Allah artinya memasukkan asma Allah itu ke dalam diri kita. Memasukkan asma Allah ke dalam diri kita ialah meniru akhlak atau sifat-sifat yang ada di dalam nama Allah itu. Meniru sifat-sifat Allah yang ada dalam namanya itu disebut takhalluk. Misalnya kita harus menyerap nama Allah Ar-Rahman, yang artinya Allah itu mengasihi siapa saja. Kasih sayangnya itu tidak terbatas. Wasi'at kulla syai'. Kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu sayang baik kepada yang durhaka maupun yang taat kepadanya. Nah, kalau kita berakhlak dengan akhlak Allah, menyerap sifat-sifat Allah itu, kita membiasakan untuk menyayangi semua orang. Tidak memperdulikan apa agamanya, apa keyakinannya, tapi seluruh umat manusia kita sayangi. Bahkan bukan seluruh umat manusia, seluruh makhluk Allah itu kita sayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyerap sifat Allah Ar-Rahman karena beliau itu menyayangi seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Nah, menyerap sifat Rahman itu di dalam diri kita itu disebut takhalluk, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kawan saya lulusan sarjana, lulusan institut keagamaan lah. Beliau berkata, kok berakhlak dengan akhlak Allah? Apa tidak musyrik itu kita menyebut berakhlak dengan akhlak Allah? Kita tidak mengerti kenapa harus disebut sombong berakhlak dengan akhlak Allah. Menganggap tidak mungkin kita ini manusia berakhlak dengan akhlak Allah. Yang tidak mungkin itu bukan urusan akhlak, ya, itu urusan zat. Tidak mungkin kita menyamai zat Allah. Karena itu untuk nama zat, kata para ulama, tidak takhalluk. Kalau untuk Allah itu namanya ta'alluq. Ta'alluq kalau untuk nama zat, untuk Allah itu. Kalau untuk nama sifat itu takhalluk. Ta'alluq dalam bahasa Indonesia berubah menjadi ta'alluq. Kita harus ta'alluq. Kalau untuk nama zat, untuk zat Allah tidak bisa kita menyamai dia. Kalau untuk zatnya Allah itu tidak ada bandingannya, dan tidak seorang pun yang bisa menyamainya. Dan durhakalah orang yang berusaha menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang menandingi dia. Itu untuk Allah. Karena itu segera setelah Allah, bagian berikutnya kan, la ilaha illa huwa, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang dalam zatnya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Dalam zatnya, tapi dalam sifat-sifatnya Allah itu memberikan peluang kepada kita untuk menyamai sifat-sifatnya sejauh kemampuan kita. Kan ibu-ibu dulu pernah belajar lah, ketika belajar agama yang elementer, dulu kita diperkenalkan dengan sifat 20. Allah itu sifat 20. Ada sifat-sifatnya yang sama juga, kita juga punya sifat itu. Misalnya Allah itu sama,
sama, basor, kalam. Sama artinya mendengar. Sami, Allah itu sami, Allah itu mendengar. Dan kita juga kan mendengar. Allah itu basir, melihat. Kita juga melihat. Allah itu mutakallim, ada berbicara. Kita juga berbicara. Jadi ada sifat-sifat Allah itu yang sama dengan kita. Walaupun serupa tapi tidak sama ya. Allah misalnya mengetahui, kita juga mengetahui. Cuma pengetahuan Allah itu tidak terbatas, pengetahuan kita terbatas. Kita ini sekarang sedang mencoba untuk menyerap sifat-sifat Allah itu dalam diri kita. Alimul ghaibi wasyahadah, ada cara-caranya untuk menyerap sifat-sifat ini. Nanti akan kita ceritakan dalam pembicaraan ini. Orang yang sudah menyerap salah satu di antara sifat-sifat Allah ini mempunyai tanda-tanda tertentu, dan untuk selanjutnya kita menggunakan kata abd di sini. Misalnya Abdurrahman, dimana kalau seorang itu sudah menyerap sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, kita sebut itu orang yang sudah menyerap sifat Ar-Rahman disebut Abdurrahman. Yang sudah menyerap sifat Ar-Rahim kita sebut Abdurrahim. Yang sudah menyerap Al-Malik kita sebut Abdul Malik. Ini tidak menunjuk kepada nama tetangga-tetangga kita ya. Itu hanya untuk menunjukkan istilah orang baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menyerap sifat-sifat Allah itu. Kita akan membicarakan pertama makna dari nama-nama Allah itu satu persatu. Kedua kita akan jelaskan sifat-sifat orang yang sudah menyerap asma Allah itu. Jadi sifat Abdurrahman, sifat Abdurrahim. Yang ketiga kita akan ceritakan juga secara singkat khasiat dari setiap nama itu. Dan kalau kita wiridkan, kita zikirkan, insya Allah apa yang akan kita peroleh dari zikir seperti itu. Sebar menambah jumlah wirid ibu-ibu yang sudah cukup banyak. Maksudnya sudah cukup banyak yang kita ketahui dan cukup banyak juga yang sudah kita amalkan. Jadi kita mulai sekarang arti satu persatu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang menarik yang pertama itu la ilaha illahu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Menurut para ulama tasawuf ada tiga macam zikir. Zikir untuk hati, zikir qalbi. Ada zikir untuk ruh kita juga harus berzikir, dan ada zikir untuk sir kita. Mungkin Pak Saud Akhir atau siapapun sudah menjelaskan pada ibu-ibu ini tahapan qalb, kemudian ruh, kemudian sir. Yang paling atas tubuh kita lah, tubuh lahiriah kita, raga kita. Kemudian ada yang disebut diri kita, dalam Al-Quran disebut nafs, ada diri kita. Nah, itulah yang merupakan bagian paling dalam dari kita ya. Bagian yang paling luar adalah raga wabah kita. Kemudian di bawah ini bagian paling dalam kita, batiniah kita. Dalam batiniah itu pun ada yang paling atas sampai kemudian yang paling bawah. Paling bawah itu kita sebut sir, dan paling atas itu kita sebut sabar ya. Di atas qalb adalah sabar. Dalam Al-Quran kata sabar itu biasanya terjemahkan baba. Misalnya alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kami letakkan babamu. Alam nasrah laka sadrak. Nah kata sabar itu adalah bagian-bagian kejiwaan kita yang biasanya diselidiki oleh para ahli ilmu pengetahuan. Ahli-ahli ilmu jiwa itu sebetulnya berkutat di sini ini dalam bagian batin kita yang paling atas. Bagian batin kita yang paling dangkal. Inilah yang emosional, yang sedih, yang kecewa, yang merasa sempit, yang merasa sumpah. Itu sebetulnya sabar kita. Sabar kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh kenikmatan yang pertama setelah Allah memanggil keharibaannya, kedekatnya ialah Rasulullah dilepaskan dari kesimpekan hati. Babaknya menjadi lapang. Tapi ini cuma bagian atas saja, sabar itu. Yang diurus oleh psikolog itu adalah bagian atas ini saja, sabar itu ya. Itu yang nangis, yang gembira, yang jengkel juga ya, yang suka, itu hanya bagian yang paling atas dari diri kita. Selama ini memang yang paling banyak diurus yang paling atasnya saja. Yang pertama yang paling banyak diurus adalah tubuh kita.
karena itu yang paling kelihatan. Dan orang-orang lain umumnya melihat dari bagian luar ini aja ya, bagian fisik kita. Jarang ada yang bisa menengok bahkan sampai kepada dalam ini ke shoulder itu juga, walaupun itu yang paling dangkal, jarang juga. Bagian ini juga adalah bagian yang paling mudah kita manipulasi. Bisa kita atur, bisa kita rekayasa pura-pura untuk menipu orang. Di sini kita bisa pura-pura gembira, bisa pura-pura sedih. Walaupun dalam shoulder tidak, dia tetap aja kesedihan itu. Tapi ini bagian luar. Banyak orang yang mengobati orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu pada tingkat ini saja dia bisa sembuhkan. Nah, ada orang yang menggunakan zikir itu untuk menyembuhkan sober ini, sudah sober itu seringkali gagal ya. Bahkan kemudian mungkin disembuhkan dari satu penyakit tapi didatangkan penyakit yang lain. Ada orang yang kecanduan narkotik kemudian dianjurkan untuk berzikir terus menerus dengan cara tertentu, narkotiknya hilang tapi anak itu mengalami gangguan kejiwaan. Jadi sebetulnya babaknya tidak menjadi lapang itu, tidak alam nasrah itu. Karena zikir yang menenteramkan hati itu zikir kalau sudah lebih bawah dari sober itu, jadi sudah kepada qalb. Apa contohnya zikir yang pada tingkat sober itu? Yaitu misalnya zikirnya itu hanya sekedar pelarian ya. Dia mengalami kecemasan yang luar biasa, kemudian dia berzikir. Atau katanya kalau ada hantu ya, atau ada jin, kita dianjurkan baca ayat kursi kan. Itu zikir ayat kursi itu pada tingkat sober itu saja ya, zikir baca ayat kursi. Tahu-tahu jinnya juga bisa baca ayat kursi, malah ikut bareng-bareng. Tambah takut kita ya. Sebetulnya zikir kita sih masuk sober juga belum, dia kan masih masuk di dalam lidah kita, masih zikir lisan. Bahwa zikir lisan itu ada manfaatnya, ada itu ya. Tapi kalau kita ingin zikir yang betul-betul menenteramkan hati, itu zikirnya tidak pada tingkat sabar, itu harus pada tingkat hati, qalb. Al-Quran sendiri kan mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Qulub itu hati, bentuk jamak dari qalb. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah lah tentramnya qalbu ini. Di bawah qalbu ada ruh itu. Mungkin ibu-ibu pernah mengalami zikir khafi ya, zikir yang menurut kita di dalam hati, tidak di dalam lidah. Kita menyebut Allah, Allah, Allah misalnya dalam hati. Tapi sementara kita menyebut Allah, Allah dalam hati kita yang paling dalam cerita macam-macam lagi ya. Ada orang yang mengadu kepada saya karena setiap kali dia zikir, seperti di dalam hatinya itu ada yang mengomeli dia. Misalnya kalau dia menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam zikirnya, itu ada yang ngomelin lagi dalam itu. Enggak besar kata. Sampai orang ini kebingungan. Atau tiba-tiba Allah itu tapi pikiran yang lain juga melayang juga ya. Tampaknya ada banyak lapisan di dalam batiniah kita ini ya, lapisan-lapisan batiniah kita. Boleh jadi sober itu yang ganggu juga. Dalam hal dua-duanya sama, merupakan alam batin kita. Atau baru yang paling dalam lagi. Paling dalam lagi ruh. Lebih dalam lagi dari ruh adalah sir kita. Itu hakikat kita, hakikat kemanusiaan kita. Pada sir itulah katanya ada cahaya Allah yang tersimpan, ruh Allah yang tersimpan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kami tiupkan kepadanya sebagian dari ruhku. Jadi ada di dalam sir kita. Kita tidak akan bicara tentang ini karena nanti kita jadi masuk ke alam gaib, kepada dimensi yang lain. Yang saya maksudkan, menurut para ulama, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, untuk meningkatkan hati ini supaya hati kita tersingkap, supaya kita mengenal hati kita, zikirnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk meningkatkan ruh kita di bawah hati ini, untuk meningkatkan ruh kita, maka zikir yang harus kita ucapkan adalah Allah, Allah. Untuk meningkatkan sir kita, zikirnya adalah hu. Jadi la ilaha illallahu kan ujungnya ini. La ilaha illallahu, kemudian ini Allahu, dan kemudian ini hu. Hu itu kalau pakai ini, pakai waw kan, la ilaha illahu. Dalam tarekat Jalaluddin Rumi, kan Jalaluddin Rahmat,
zikirnya hu saja, hu. Itu untuk tingkat, sudah sampai tingkat sir, zikir dengan sir. Al-Ghazali juga menyebutkan la ilaha illallah itu makanannya hati, untuk memberikan gizi kepada hati kita, supaya hati kita ini kuat, supaya hati kita ini tentram, sabit, kokoh. Itu makanannya adalah la ilaha illallah. Makanan ruh kita adalah Allah, dan makanan sir kita adalah hu. Tapi kita jangan dulu zikirnya sampai hu, kita mulai saja zikir la ilaha illallah. Jadi sifat Allah ini, Allah adalah nama zatnya, salah satu sifatnya adalah dua ini tidak ada tandingannya, tidak ada yang menyamainya, la ilaha illahu. Di sini kita sebut yang ke-1, Allah memiliki sifat mengetahui baik yang gaib maupun yang bisa disaksikan. Alimul ghaibi was syahadah. Alam itu dibagi dua, alam gaib dan alam syahadah. Alam gaib ialah alam, sebetulnya gaib ini dinisbatkan kepada kita. Artinya buat Allah tidak ada yang gaib. Buat Allah semuanya sama saja, tidak ada bedanya yang gaib dengan yang syahadah. Karena Allah Maha mengetahui. Tapi buat kita ada yang termasuk alam gaib, ada yang termasuk alam syahadah. Alam syahadah ialah alam yang bisa disaksikan oleh panca indera kita. Alat-alat indera kita bisa menyaksikannya. Itu alam syahadah. Alam gaib yang tidak bisa kita saksikan. Kalau percaya kepada yang gaib, artinya percaya kepada sesuatu yang tidak dapat kita saksikan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan ayat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu Nabi memuji orang-orang, mudah-mudahan puji Nabi itu adalah kita, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian mencintai Rasulullah, bahkan beriman kepadanya dan mengikuti perintahnya. Sampai beliau berkata di hadapan para sahabatnya, alangkah rindunya aku ingin berjumpa dengan mereka, kata Nabi, dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Lalu para sahabat berkata, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku ialah yang tidak pernah berjumpa dengan aku, kemudian beriman kepada aku, membenarkan aku, dan mengikuti apa yang aku ajarkan. Kemudian Nabi berkata, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kita iman kepada Rasulullah itu termasuk iman kepada yang gaib. Karena Rasul kita gaib. Ada yang lain itu yang Rasul-Rasulnya masih hidup sekarang ini. Di Amerika misalnya ada beberapa aliran gereja yang Rasul-Rasulnya masih hidup. Gereja kerasulan baru. Itu Rasul-Rasulnya baru. Nah, kita ini tidak, Rasul-Rasul kita tidak ada. Kita termasuk kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Gereja apostolik. Dia menganggap masih ada Rasul-Rasul baru. Di kalangan Islam juga dulu ada yang percaya kan, misalnya dalam Ahmadiyah. Walaupun sekarang sudah tidak ada juga itu, jadi sudah gaib juga sekarang ini. Di kalangan anak-anak mahasiswa Islam ada juga anggapan bahwa Rasul-Rasul itu masih ada sekarang ini. Bahwa siapa saja yang menyampaikan ajaran Tuhan, dia disebut Rasul. Karena katanya dalam Al-Quran disebutkan pada setiap bangsa ada Rasul. Ada dalam Al-Quran. Jadi bangsa Indonesia juga mesti ada Rasul, katanya gitu. Nah, Rasulnya itu masih ada. Nah, itu tidak yu'minuna bil ghaib. Dia tidak percaya kepada yang gaib. Allah itu mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Ar-Rahman tadi sudah kita jelaskan artinya yang kasih sayangnya meliputi semuanya. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberikan dunia baik kepada yang dia cintai maupun kepada yang dia benci. Allah berikan dunia itu. Tapi Allah berikan agama hanya kepada yang dia cintai saja. Nah, kalau agama itu berkaitan dengan rahimnya Allah. Kalau dunia itu berkaitan dengan rahmannya Allah. Nah, kemudian diulang lagi ini kalimat tauhid itu pada ayat berikutnya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Kita lihat ini hu itu diletakkan pada permulaan dan diletakkan pada ujung. Jadi hu adalah al-awwal dan sekaligus juga al-akhir. Dan itulah sifat Allah kan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Doa kita sebelum tidur kan, antal awal fala syai'a qablak. Ya Allah, engkau lah yang awal, tidak ada yang lebih awal sebelummu.
wa antal akhir fala syai'a ba'dak. Engkau juga yang akhir dan tidak ada sesuatu pun sesudah engkau. Karena itu kata huwa memulai zikir ini, huwa, dan di ujungnya huwallahul ladzi la ilaha illahu. Al-Malik adalah yang menguasai, Al-Qudus yang maha suci. Nah, as-salam itu artinya ada dua dalam bahasa Arab. Satu, as-salam itu yang mengajak kita kepada keselamatan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan apa dalam zikir kita? Dalam Al-Quran itu surat 10 ayat 25 Allah berfirman, wallahu yad'u ila baris salam. Allah lah yang mengajak kamu kepada rumah keselamatan. Dalam zikir kita, dalam wirid kita kan, Allahumma antas salam, ya Allah engkau lah as-salam, wa minkas salam, dari engkau juga salam, wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau juga kembali seluruh salam. Tahayyina bis salam, dan hidupkanlah aku dalam as-salam. As-salam bisa berarti yang membawa keselamatan, yang mendatangkan keselamatan, yang mengajak kepada jalan keselamatan, itu as-salam. Tapi as-salam juga berarti yang terpelihara dari segala kekurangan, yang terpelihara dari segala kekurangan. Salam berasal dari kata salima, artinya selamat. Yang dalam zatnya Allah itu tidak mempunyai kekurangan, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Jadi as-salam artinya pemilik segala kesempurnaan. Semua kesempurnaan Allah miliki. Karena itu dia disebut as-salam. Salah satu makna dari kata as-salam. Al-mu'min dari kata amana artinya memberikan rasa aman, rasa tentram. Seperti dalam Al-Quran, Allahu at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah itu yang memberi makan kepada mereka ketika mereka lapar dan memberikan rasa aman ketika mereka takut. Amanahum min ju'. Al-mu'min artinya yang mendatangkan rasa aman, yang membuat kita tentram. Jadi ada dua ini arti mukmin itu. Satu yang memberikan rasa aman, satu lagi berarti yang percaya. Orang yang beriman disebut juga mukmin. Orang beriman itu amanar rasul, itu artinya sudah beriman rasul. Buat Allah Subhanahu wa taala bisa juga Allah disebut mukmin karena Allah lah yang pertama kali beriman kepada dirinya. Syahidallah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa imam bil qist. Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah juga itu bapak sahabat juga. Kalau kesaksian kita, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam Al-Quran disebutkan syahidallah annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Karena itu Allah juga al-mu'min dalam pengertian yang kedua, yang beriman. Al-muhaimin, kata muhaimin pada asalnya dari kata haimana. Haimana itu artinya, itu kalau ada burung yang mengepakkan sayapnya melindungi anak-anak burung di sarangnya, itu disebutnya haimana. Dan burung itu disebut muhaimin, yang melindungi anak-anaknya dengan kepakan sayapnya. Nah, itu dalam bahasa Arabnya disebut muhaimin. Karena itu al-muhaimin artinya yang menjaga, yang memelihara, yang mengayomi. Al-muhaimin. Al-aziz, yang maha perkasa, yang maha menaklukkan. Azizun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-ghalib, yang menaklukkan. Al-aziz, yang perkasa. Dalam bahasa Arab arti sebenarnya kata aziz artinya berat, berat hati. Misalnya Nabi disebutkan azizun alaihi ma anittum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Berat baginya apa yang kamu derita. Jadi aziz bisa berarti merasa berat. Itu salah satu arti dari kata aziz. Tapi aziz juga bisa berarti mulia, perkasa. Juga perkasa, menaklukkan, yang menaklukkan. Jabbar artinya dua juga, satu sama dengan aziz yaitu perkasa. Kata Jabbar artinya yang memaksa, yang paksaannya tidak bisa ditolak. Karena itu kalau kata Jabbar itu dinisbahkan kepada manusia,
Dia sifat yang jelek. Manusia yang suka memaksa itu disebut jabbar, tiran, memaksa. Allah itu kehendaknya tidak bisa ditolak. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi jabbar artinya sang pemaksa. Di dalam bahasa Arab kata jabbar berasal dari kata jabara, artinya memperbaiki tulang. Wahai Tuhan yang memperbaiki tulang-tulang yang patah. Jabirul munkasirin. Jadi jabbar artinya juga yang memperbaiki yang rusak. Sekali lagi, kalau untuk manusia jabbar itu jelek. Yang suka memaksa itu untuk manusia itu jelek. Yang memaksakan kehendaknya jelek. Untuk Tuhan tidak, karena walaupun Tuhan tidak memaksakan pun tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi kehendaknya sudah pasti terjadi. Tapi buat manusia jabbar itu merupakan sifat yang buruk. Dan dalam Al-Quran kata jabbar itu disebut 10 kali, cuma 1 untuk Tuhan, yaitu dalam ayat ini. Yang lainnya itu untuk manusia. Dan tidak bagus itu artinya. Misalnya dalam surat Maryam ya, walam yakun jabbaron asiyya. Tentang anak yang soleh itu disebutkan dia tidak suka memaksakan kehendaknya dan tidak suka membantah. Walam yakun jabbaron asiyya, itu digunakan kata jabbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang memaksakan agama itu kepada orang lain. Sampai Allah berkata kepada Rasulullah, wa ma anta alaihim bijabbar, dalam surat 50 ayat 45. Engkau Muhammad tidak boleh memaksakan agamamu kepada mereka itu. Kita tidak boleh sebetulnya ngajak-ngajak orang dengan paksa. Wa ma anta alaihim bijabbar. Belajar zikir juga jangan terpaksa itu. Dan jangan memaksakan orang lain untuk berzikir. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Al-Quran mengatakan Muhammad engkau tidak boleh memaksakan. Engkau hanya sekedar pemberi peringatan. Tiran yang kejam dalam Al-Quran disebut jabbarun anid. Dalam surat 11 ayat 59. Itu tentang jabbar. Al-mutakabbir yang memiliki kebesaran. Al-mutakabir ini kalau dinisbatkan kepada manusia itu jadi sifat yang jelek untuk manusia, sama seperti jabbar. Mutakabir juga kalau untuk manusia jelek. Mutakabir artinya yang takabur, yang merasa diri besar. Kalau untuk Allah, al-mutakabir memang Allah besar. Kalau dia menyebut dirinya besar, itu al-mutakabir layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir artinya sebetulnya hampir-hampir sama. Al-Khaliq yang memulai penciptaan. Al-Bari juga artinya yang menciptakan juga ya, yang menyusunnya dengan bagus. Al-Musawwir yang menyempurnakan penciptaannya. Alladzi khalaqaka fasawwaka. Dialah yang menciptakan kamu dan menyempurnakan penciptaannya. Baginya nama-nama Allah yang bagus dan bertasbih kepadanya apa-apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha gagah dan maha perkasa. Itu saya sebutkan, itu baru bagian pertama dari pembicaraan kita. Arti dari nama-nama itu. Saya tadi sudah berjanji, bagian yang kedua adalah apa yang harus dilakukan kalau orang menyerap sifat-sifat ini satu persatu. Dan bagian yang terakhir kita membicarakan apa khasiat dari ini. Nah, saya ambil yang terakhir kepada bagian yang kedua. Lalu bagian yang keduanya kita bicarakan insyaallah kalau panjang umur pada kesempatan yang lain. Kita mulai dari tidak dari Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebuah nama yang agung juga dan banyak kita amalkan. Harus ada pembicaraan yang khusus tentang Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Kita mulai saja dari Al-Malik yang artinya yang menguasai. Dan seseorang itu sudah menyerap sifat Al-Malik apabila dia sudah menguasai dirinya. Dia dapat mengendalikan dirinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah orang-orang sekarang, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau disebut akhlaknya sudah akhlak Al-Quran, kan kata Siti Aisyah, khuluquhul Quran. Artinya beliau sudah sanggup mengendalikan dirinya sehingga apa yang dilakukannya itu tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Nah, orang yang sudah menjadi Abdul Malik,
Orang itu sudah menguasai dirinya sehingga dia mengendalikan dirinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Al-Ghazali, seorang Abdul Malik itu ialah orang yang akalnya sudah menguasai bala tentaranya. Menurut Al-Ghazali, akal itu adalah presidennya diri kita. Itu akal. Kemudian kita punya tentara, punya abriknya. Abriknya itu katanya adalah syahwat, ghadab, dan rakyatnya adalah anggota-anggota badan kita. Harusnya akal kita ini menguasai itu semua. Dia mengendalikan syahwatnya, dia mengendalikan ghadabnya, dia mengendalikan hawa nafsunya, juga mengendalikan rakyatnya, yaitu anggota-anggota badannya semua. Karena tingkat kewalian itu yang paling sederhana, tingkat kewalian itu ialah ketika orang itu bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan tingkah lakunya, sudah dikuasai betul. Jadi dia bisa tidak marah ketika menemui sesuatu yang menjengkelkan dia. Dia bisa menahan lidahnya untuk mencaci maki orang yang tidak disukainya. Itu sudah mengendalikan. Tapi itu kalau tingkat kewalian yang paling elementer, kelas taman kanak-kanaknya. Ya masuk SD pun belum. Itu kalau dia sudah bisa mengendalikan. Tahap yang kedua ini udah masuk SD-nya. Kalau dia sudah bisa mengendalikan pikirannya juga. Yang pertama tadi itu kita hanya bisa mengendalikan anggota badan kita saja. Baru tadinya mau marah jadi tidak marah, tadinya mau mukul jadi tidak mukul, mau ngomel tidak ngomel. Sampai kata Pak Said Akil itu guru ibu-ibu, cobalah katanya ibu-ibu latihan. Kalau mobil kita disusul orang kita ngomel, sekarang untuk sementara latihan tidak ngomel. Terus kalau kita mau minum, kita suruh pembantu ambil tuh minuman itu, sekali-kali kita yang ngambil itu melatih mengendalikan diri kita. Karena sih maunya diri kita dilayani terus menerus. Jadi sekali-kali kalau kita mau melayani diri sendiri, help yourself, rada sulit. Nah, karena kita latihan. Nah itu latihan mengendalikan diri yang paling elementer itu. Kalau mau latihannya betul-betul, cari itu kawan pergaulan itu yang menjengkelkan kita. Dan setiap kali dia menjengkelkan, kita mengendalikan diri kita. Syahwat, mengendalikan hawa nafsu. Itu latihan pertama. Latihan kedua, kita sudah mengendalikan pikiran-pikiran kita. Kalbu kita sudah kita menjadi, sudah misalnya berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kumpulan puisi itu dalam bahasa Persia, itu namanya Gulistone Sa'di, taman bunganya Sa'di. Itu cerita-cerita tasawuf tapi dalam bentuk puisi. Di situ ada cerita katanya satu saat ada sebuah rombongan kafilah pedagang dirampok, seluruh kekayaannya diambil. Semua orang nangis, menjerit, kecewa karena hartanya. Tapi ada seorang di antaranya tenang aja. Lalu orang-orang lain tanya, apa harta kamu dirampok? Tidak, harta saya juga dirampok. Cuma sayang sekali kalau kebahagiaan dan kesedihan saya sangat bergantung kepada harta itu. Saya tidak meletakkan kebahagiaan saya di situ, kata dia. Jadi harta itu boleh hilang, boleh ada, buat saya tidak ada pengaruhnya buat diri saya, kata dia. Nah gitu. Orang itu sebetulnya adalah orang yang sudah mengendalikan hatinya itu. Jadi hatinya sudah tidak lagi terikat dengan hartanya. Masih dalam buku Sa'di itu ada cerita, dan ternyata cerita ini ada di sini. Satu hari seorang raja berkata kepada orang-orang yang saleh ini, "Salni hajatak." Coba ajukan permohonan kamu kepadaku, kata raja. Lalu yang seorang saleh itu berkata, apa tidak terbalik ini? Mestinya Anda yang meminta bantuan kepada saya. Mestinya saya yang tanya kepada Anda, apa keperluanmu? Kata orang saleh yang miskin itu. Kemudian dia berkata, aku ini punya 2 orang hamba sahaya yang berkhidmat kepadaku. Tapi hamba sahaya ini malah menjadi tuan bagimu. Kamu berkhidmat kepada mereka, padahal mereka aku kuasai. Jadi mestinya kamulah yang minta bantuan kepada saya, karena kamu berkhidmat kepada 2 penguasa itu. Padahal 2 penguasa itu adalah budak-budakku yang aku kendalikan gitu. Man huma, nah, siapa keduanya? Asyahwat wal ghadab, syahwat dan ghadab itu. Aku sudah mengendalikan, kedua-duanya sudah jadi budakku.
Sementara buat raja itu mereka yang mengendalikan raja ya. Mestinya saya berkata, kalau ada orang-orang kaya berkata kepada saya, mau duit berapa? Mestinya saya yang berkata kepadanya, kamu mau duit berapa? Karena harta itu masih mengendalikan dia, sementara saya sudah mengendalikan harta. Itu contoh itu ya. Nah itu tingkat seorang Abdul Malik ini yang sudah menyerap sifat Malik dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia sudah sanggup mengendalikan dirinya. Tapi itu tadi tingkat kedua, tingkat SD. Tingkat SMP-nya katanya kalau dia sudah bisa mengendalikan ruh dia ya, ruh dia itu sudah bisa mengendalikan tubuh dia juga. Jadi sampai itu tingkat kewalian yang ketiga. Ada karena dia sudah bisa mengendalikan ruhnya, akhirnya ruhnya juga bisa mengendalikan tubuhnya. Maksudnya kalau sampai tingkat itu, dia bisa saja tidak makan selama seminggu juga dan tubuhnya tidak mati karena tubuhnya sudah dikendalikan oleh ruhnya. Seperti saya pernah cerita pada ibu tentang Jalaluddin Rumi yang mengasingkan diri selama berapa saat menyusun Masnawi Maknawi, menyusun buku puisinya. Setelah itu dia hadir di hadapan orang banyak, dia minta agar dikeluarkan darahnya, ditampung semua sampai dia pucat pasi, seluruh darahnya dikeluarkan. Dan setelah itu Jalaluddin Rumi berzikir sambil menari-nari lama sekali, berjam-jam. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa buat dia sekarang hidupnya tidak lagi bergantung kepada darah. Orang kita kan kalau darahnya diambil semua dikeluarkan, mati kita. Itu karena apa? Karena ruh kita belum mengendalikan tubuh kita. Malah mungkin paling sering tubuh kita mengendalikan ruh kita, bukan ruh yang mengendalikan tubuh kita. Dia sudah tidak dikendalikan oleh ruh itu. Dan karena wilayah yang lebih tinggi lagi, kewalian yang paling tinggi lagi, kalau dia sudah menguasai gerakan alam semesta ini. Kalau hujan harus dia turunkan, hujan itu turun. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu saat ketika beliau duduk, ada orang kafir di sebuah padang pasir lah, atau di tempat yang agak jauh dari kota, ada beberapa tanaman di situ. Nabi mengajak dia masuk Islam, lalu orang itu berkata, saya mau masuk Islam asal ada yang bisa menyaksikan bahwa benar kamu itu Nabi. Di situ itu hanya ada satu pohon aja. Lalu di sini tidak ada saksi kecuali pohon itu. Ya, asal pohon itu pun menyaksikan bahwa kamu Nabi, saya beriman. Lalu dipanggil oleh Nabi pohon itu dan disuruh dia bersaksi di hadapan orang kafir itu. Pohon itu datang terserabut mengucapkan kesaksiannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang itu tidak beriman juga. Dia malah berteriak lari, sihir, katanya Muhammad tukang sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan izin Allah bisa mengendalikan gerakan alam semesta ini. Tapi itu sudah tingkat yang sangat tinggi ya. Dan memang harus dimulai dari pengendalian yang paling awal itu, yaitu mengendalikan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru bicara Abdul Malik saja. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan dengan Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir. Sekedar untuk ibu-ibu saya hanya ambil sebagian saja. Ini untuk Al-Malik. Kalau orang mendawamkan zikir Al-Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, kaman wazaba alaihi waqta zawal. Kalau dia mendawamkan ini pada waktu tergelincir matahari jam 12, kita baca setiap hari 100 kali. Kulla yawmin mi'ata marrah sofa qalbuh wa zala kabaruh. Allah akan bersihkan hatinya dan Allah akan hilangkan dari hatinya segala kotorannya. Itu kalau didawamkan setiap waktu zawal, waktu tergelincir matahari 100 kali. Dan itu gampang. Sebentar aja sebetulnya. Yang sulit itu istiqomahnya. Membiasakan kita terus menerus. Mutar-mutar di sini langsung 100 nyampe. Insya Allah Allah akan bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Kotoran hati itu antara lain dengki, dendam, itu kebencian, iri hati. Itu sulit itu menghilangkannya, penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati itu kalau tidak dihilangkan, Allah tambah
walaupun tidak kita minta. Kalau penyakit hati itu dipelihara, Allah tambah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka penyakit dan Allah tambah penyakitnya. Waman qara'ahu ba'dal fajr, siapa yang membacanya sesudah salat subuh, mi'ah wa ihda wa isrina marrah, baca sesudah subuh 121 kali. Aghnahullahu min fadlih imma bi asbabin aw bi ghairiha. Allah akan memperkaya dia dengan anugerahnya, baik yang melalui sebab maupun yang tanpa sebab. Anugerah Allah itu datang kepada kita kadang-kadang lewat sebab-sebab yang bisa kita pahami, yang sudah kita duga. Misalnya kita dapat bunga deposito 50% 1 tahun sekarang ini, itu sudah bisa kita duga itu dapatnya. Tapi Allah akan berikan juga kepada dia anugerah dari tempat yang dia tidak duga-duga, tempat yang tidak dia kira. Dicukupkan anugerahnya. Anugerah Allah itu ada anugerah duniawi seperti kekayaan, keberuntungan, ada anugerah ukhrawi seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelezatan dalam berzikir, kenikmatan dalam berzikir. Itu anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita hanya sampai kepada Abdul Malik aja ya. Insyaallah. Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Pak, saya mau nanya. Tadi Bapak bilang orang yang sudah membersihkan badannya habis morfin ya, terus lari ke kepala gitu. Itu kita harus baca apa, Pak? Narkotik gitu tadi. Sudah dibersihkan, lari ke kepala gitu. Stres ya. Kita baca apa itu? Sebetulnya begini Bu, sebetulnya saya agak sedang untuk menyampaikannya. Ada beberapa anak ya yang kena zat-zat adiktif itu, kemudian katanya diobati di satu tempat dengan cara berzikir. Saya terpaksa menyebutkannya sajalah. Dia diobati di pesantren Inabah di Tasikmalaya, dan diobatinya ialah dengan dipaksakan untuk berzikir itu anak-anak. Kadang-kadang tengah malam mereka dibangunkan, paksa untuk berzikir, dimasukkan ke dalam air, dimandikan, kemudian dipaksa bersama-sama berzikir, dan kalau tidak mau dia mengalami siksaan fisik. Saya menyampaikan ini karena saya bersama Dr. Ibn Kutubin, psikiater di Bandung, melakukan penelitian tentang mereka, dan kita menemui kenyataan yang sangat menyedihkan. Ada di antara mereka yang sudah lepas dari kecanduan zat adiktif, tapi anak itu menjadi tidak normal lagi. Dia misalnya ketakutan. Kalau ditanya pengalamannya, dia ketakutan. Ada orang-orang yang ketika ditanya, diwawancarai, dia seperti menghadapi sesuatu hal yang traumatis ya. Pengalaman itu sangat mengganggu pikirannya. Sebetulnya narkotiknya sudah disembuhkan, alhamdulillah, dengan zikir itu. Tapi saya menduga, saya bersama psikiater itu meneliti karena caranya itu, karena pengalaman yang sangat traumatis, karena siksaan-siksaan juga sebetulnya yang dia alami gitu. Ustaz, pada surat Al-Hasyr dan pada awal surat Al-Hadid yang saya pernah baca, itu banyak mengandung asmaul husna, Ustaz ya. Tetapi terdiri dari beberapa ayat, Ustaz, bukan hanya satu ayat. Kalau dibandingkan dengan ayat kursi, itu hanya satu ayat. Mengapa sabda Rasulullah itu bahwa ayat kursi tersebut lebih pemuka, sebagai pemuka surat Al-Quran, dan ini adalah dari beberapa ayat, Ustaz. Jadi bagaimana menurut pendapat Ustaz? Asma Allah itu memang betul, dalam surat Al-Hadid ada, dalam ayat kursi ada, kemudian dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah juga Allah sebutkan asma'nya yang agung. Misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu asma Allah semua. Juga dalam Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Ayat kursi punya keutamaan yang tersendiri. Al-Fatihah juga punya keutamaan yang tersendiri. Malah Al-Fatihah yang kita kenal sebagai Ummul Kitab, induknya dari seluruh Al-Quran. Karena di situ terhimpun nama-nama Allah juga. Yang malah nama Allah yang ada di sini ada semua dalam Al-Fatihah atau terkandung di dalam ayat-ayat Al-Fatihah. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim sudah jelas, Al-Malik itu sudah jelas ya. Maliki Yaumiddin. Sebetulnya alimul ghaibi wa syahadah,
Allah yang mengetahui yang gaib dan yang sabah, itu masih bagian dari nama Allah Rabbul Alamin, yang memelihara alam semesta ini. Karena ia memelihara alam semesta, maka tentulah ia mengetahui apa yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi bagi manusia. Karena dia Rabbul Alamin, maka dialah As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Jadi dalam Al-Fatihah itu seluruh nama Allah itu disingkatkan. Dalam ayat kursi juga kita temukan juga nama Allah, nama zatnya. Misalnya Allahu la ilaha illa huwa, kan itu nama itu yang tadi itu. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau di sini yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, walladzi yashfa'u indahu illa bi idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum itu sama dengan alimul ghaibi was syahadah. Karena Allah tahu apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard itu dari Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Di situ ada nama Al-Ali lagi dan Al-Azim. Sebetulnya nama lain dari Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ayat kursi juga punya keutamaan tersendiri. Jadi juga ada fadail, ada khasiatnya dari ayat kursi ini juga. Seperti surat Al-Hasyr juga. Saya mau tanya Pak. Ini bukan dalam surah Al-Hasyr, tapi salah satu doa yang asalnya juga dari Pak Ustadz ya. Itu tentang yang hafid, ya hafid, ya hafid itu. Itu ingin saya tanyakan. Kalau ya hafid itu memang ada dalam Asmaul Husna-nya 99. Tapi kan yang hafid, nah, apa bedanya ya hafid dengan ya hafid? Boleh penjelasan? Asmaul Husna yang kita kenal itu 99 ya. Itu belum seluruhnya itu sebetulnya, karena masih banyak lagi asma Allah yang tidak disebut di situ. Yang ini mungkin ada semua dalam yang 99 itu. Dalam Jausan Al-Kabir yang ibu-ibu pernah pelajari malah 1000 itu nama Allah itu. Nah, jadi ya Hafiz ada dalam Asmaul Husna itu. Yang 99, tapi ya Hafiz dengan alif tidak ada ya. Jadi ada Hafiz, ada ya Hafiz. Artinya sama sih sebetulnya. Hafiz yang menjaga, yang memelihara. Hafiz itu juga yang menjaga dan yang memelihara. Kata sebagian ulama, Hafiz itu memelihara dengan pemeliharaan yang khusus, dengan pemeliharaan yang istimewa. Kalau Hafiz itu memelihara yang umum. Kita ini ingin, ya Allah, sebagaimana Engkau memelihara alam semesta ini, memelihara bayi yang baru lahir, memelihara anak-anak binatang juga yang baru keluar, pelihara juga lah saya. Itu ya Hafiz. Tapi sebagaimana Engkau memelihara orang-orang saleh, hamba-hambamu yang kamu cintai, pelihara juga saya dengan pemeliharaanmu yang khusus. Itu ya Hafiz katanya untuk Hafiz yang ini. Jadi kira-kira begitulah perbedaan artinya. Raqib itu artinya sama dengan Muhaimin. Raqib juga yang menjaga juga artinya. Tapi dalam arti mengawas. Pak Ustadz, bagaimana cara menyikapi terhadap kita, terhadap sifat-sifat Allah yang tadi dikatakan sepertinya negatif, tidak baik, seperti Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, itu kan pendendam gitu ya Pak ya. Terus tiran, itu padahal kan ada hadis yang mengatakan takhallafu bi akhlaqillah. Lalu bagaimana cara menyikapi sikap-sikap seperti itu yang kelihatannya juga ada di antara manusia itu mempunyai sikap tiran dan memaksa dan sebagainya. Bagaimana menyikapinya satu, kemudian bagaimana kedua, bagaimana cara menjawab seandainya ada orang non muslim yang bertanya dengan sifat-sifat yang kelihatannya jelek ini. Terima kasih. Al-Mutakabbir untuk Allah artinya yang memiliki kebesaran ya. Dan jelas tidak jelek yang memiliki kebesaran. Justru Allah jadi mulia karena dia memiliki kebesaran. Al-Muntaqim yang membalas, yang memberikan pembalasan. Kita sebutnya membalas dendam ya. Sebetulnya memberikan pembalasan. Dan membalas itu sebetulnya baik juga kalau di dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk membalas.
membalas orang yang berbuat buruk itu dengan keadilan Tuhan. Sebab kalau misalnya Islam misalnya tidak hanya membenarkan boleh, kalau pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Kalau engkau disuruh lari 1 mil, larilah 10 mil. Kalau bajumu diambil orang, serahkan jubahmu. Itu khutbah Yesus itu. Ya. Islam juga menganjurkan begitu untuk tingkat-tingkat yang tertentu. Tapi pada situasi tertentu Islam tidak membenarkan hal yang seperti itu. Kalau orang zalim merampas hak kita, kita harus menuntut hak kita, malah harus membalas. Tapi kembali, al-mutakabir, al-jabbar, al-muntaqim, memang kalau diterjemahkan kedengarannya seperti negatif. Nah sekarang gimana kalau kita mau al-mutakabir ya? Nah kalau kita mau menyerap sifat Allah al-mutakabir, kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa hanya satu yang kita besarkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu kita anggap kecil semua, termasuk juga diri kita. Nah yang mutakabir itu, yang takabur, yang buruk itu ialah semua dikecilkan kecuali dirinya. Jadi dia menganggap dirinya besar dan memandang orang lain itu kecil. Orang yang menyerap sifat mutakabir dari Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap semuanya kecil kecuali Allah. Ya termasuk dirinya juga sangat kecil. Sama saya bahkan mungkin lebih kecil lagi dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Yang kedua, kalau orang sudah menyerap sifat mutakabir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan lagi rendah diri di hadapan siapapun. Apapun kekayaannya, apapun status sosialnya, dia tidak akan kehilangan harga dirinya. Karena dia merasa hanya Allah saja yang besar. Itu semua selain Allah itu kecil. Jadi mungkin kesannya emang jadi rada sombong juga ya. Karena PD-nya tinggi. Karena dia merasa semuanya ini juga hamba-hamba Allah. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, jadi itu bagus kan? Itu al-mutakabir itu. Dan kita tidak menganggap mulia selain Allah. Atau kita hanya menganggap mulia orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya membesarkan orang yang dibesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita muliakan Rasulullah karena Allah sendiri berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita memuliakan ulama-ulama yang saleh karena Allah juga memuliakan mereka. Kita mungkin menghinakan penguasa yang zalim karena Allah juga menghinakan mereka. Jadi sekarang ukuran kebesaran itu adalah ukuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu satu untuk mutakabir. Al-jabbar misalnya, mungkin kita menyikapinya bukan berarti dengan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Salah satu makna dari al-jabbar tadi disebutkan ialah yang memperbaiki yang rusak dengan kekuatan kita. Karena Allah adalah yang memperbaiki segala sesuatu dengan kekuasaannya, al-jabbarnya itu. Saya kira itu saja ibu-ibu, dan terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Kita ingin akhiri ini dengan bersama-sama membaca ini akhir surat Al-Hasyr dari ayat sebelumnya, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ya. Sampai ke situ dan seterusnya kita baca ayat kursi dan setelah itu kita akhiri dengan Al-Fatihah. Jadi seluruh asma Allah yang agung ini insyaallah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.